Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah karena hanya Allah lah yang dengan izinnya kita masih hidup, dengan rahmatnya kita masih hidup. Alhamdulillah. Apalagi musim kayak seperti ini, ketika bangun terasa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Permasalahan manusia di zaman modern adalah tidak mengakui peran Allah. Padahal Al-Quran, doa semuanya meminta kepada kita tolong akui peran. Tadi ahyana, siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Sekarang teknologi. Datang COVID, teknologi. Bentar lagi vaksin, lupa Allah. Oleh karena itu, terima Allah, penting kita selalu berzikir mengingat bahwa segalanya hanya atas peran Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita selalu mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu mendoakan Rasulullah. Salam itu mendoakan Rasulullah. Barakah itu mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya, tadi Imam membacakan ayat yang mengingatkan kepada kita tentang memang dari zaman dulu juga Rasulullah itu dihina. Kenapa? Karena mereka nggak percaya dengan Quran. Inna kafaina kal mustahzi'in. Orang yang menghina Rasul urusan Allah. Siapa mereka? Orang musyrik alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Namun kadang-kadang kita merasa hinaan tersebut yang secara langsung kayak hina kartun. Itu terasa. Padahal mereka menghina kita setiap hari. Seperti tadi, tidak meyakini Allah berperan. Sebetulnya tidak. Karena yang disebutkan dalam ayat ini bukan sekedar Nabi dihina, sebab menghina adalah mereka tidak meyakini Allah, mereka melakukan kemusyrikan kepada Allah. Nah, ini sebetulnya yang menghina secara langsung kita marah, tapi yang menghina secara tidak langsung diem baik. Nah, jadi yang diremuk Allah, tenang, Allah yang ngurus. Kalau kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Allah yang ngurus. Tapi jadi salah kalau seandainya Maulid Nabi itu bid'ah yang menghina Rasul diem-diem. Nah, jadi salah. Maka saya sering mengatakan mudah-mudahan kita terhindar dari sunnah salah. Pasti benar. Mohon izin. Kenapa? Mana yang lebih prioritas menurut Al-Quran? Dalam Al-Quran ayat 3, mukmin, kafir, munafik. Yang lebih prioritas membagi 3 golongan atau jadi 7 golongan? Kalau 7 golongan kita sibuk dengan yang beriman. Kalau 3 golongan prioritas dulu.
munafik di Madinah udah mulai ada munafik. Akhirnya dari Rasulullah kita perlu juga kemarin fikih wakil, sebetulnya ada lagi fikih prioritas. Mana sih yang lebih prioritas? Jangan sampai gara-gara hadis 72 golongan itu ada sebagian mengatakan hadisnya bohong. Tapi kita jadi sibuk dengan 72 golongan, padahal kan tidak tepat. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang fikih ikhtilaf. Tapi mungkin nanti contohnya beda pendapat dalam memahami apa itu bid'ah. Kalau beda memahami apa itu bid'ah, apakah pendapat ulama, walaupun sebetulnya tidak level di dalam ulama kalau dibandingkan dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Katakanlah Albani, apakah ulama? Tapi menurut saya kalau dengan kita sih ulama. Tapi kalau dengan Imam Syafi'i saya kira enggak juga. Imam Bukhari aja nggak berani, mungkin mana? Hebat mana Albani dan Bukhari. Tapi seakan-akan kita mendengar tata cara sholat Syafi'i itu udah salah. Yang benar itu tata cara. Itu saya kira ini memang ada bermasalah. Sekali lagi saya ingatkan, saya sebetulnya backgroundnya ilmu ushul fikih. Ilmu ushul fikih itu berbicara tentang cara berpikir ketika memahami Quran dan Sunnah, cara berpikir berhadapan dengan masalah fikih. Ketika diteliti dalam ilmu ushul fikih, ini terjadi kesalahan. Jadi yang mengatakan salahnya bukan saya. Para ulama mengatakan seperti itu, tidak tepat. Dari sisi siapa yang berijtihad? Para mujtahid. Apakah Albani mustahil? Tidak juga. Apakah pantas Albani menyalahkan pendapat Syafi'i? Bahkan ini sunnah. Apakah yang difahami Albani sunnah? Apakah yang difahami Syafi'i sunnah? Berarti ada hal yang difahami, tapi tidak bisa mengklaim yang difahami seseorang sebagai sunnah selama terjadi beda pendapat. Maka kita bicara katakanlah masalah bid'ah. Ini tidak ada hadisnya. Permasalahannya hadis itu dua, difahami tersurat dan tersirat. Secara tersurat tidak ada, mungkin secara tersirat ada. Kalau antum tanya kepada yang maulid Nabi, mana hadis tentang maulid Nabi? Dijawab dengan hadis tersirat. Tidak dijawab dengan hadis tersurat. Boleh atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan makna itu ada tersurat dan tersirat. Terus mau kita yang ikuti yang mana? Apakah pendapat Imam Syafi'i adalah pendapat manusia, sedangkan pendapat Albani adalah wahyu turun dari langit? Saya kira itu perlu dikoreksi. Karena Syekh Albani menulis tata cara sholat yang saya tulis ini lebih baik dari mata empat dan tidak boleh ada yang pindah dari tata cara sholat saya. Tuh, saya bilang ini. Ya kalau dari ilmu ushul fikih kan berbicara siapa yang beristihad, siapa yang beristihad. Kalau begitu, mari kita jujur dengan keilmuan, siapa yang berhak beristihad. Ayo, pada akhirnya, kalau begitu, mungkin sudahlah berhak beristihad. Tapi tolong hargai pendapat orang lain. Tidak boleh mengatakan pendapat saya hak yang lain batil, itu tidak boleh. Nah, sama juga dengan permasalahan bid'ah. Imam Nawawi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ada kecualinya. Syalbani mengatakan tidak ada kecualinya. Pertanyaannya, mana yang Quran, mana yang hadis? Apakah pendapat Albani atau pendapat Imam Nawawi? Dua-duanya memahami hadis. Yang satu memahami tanpa kecuali, yang kedua memahami ada kecuali. Kenapa ada kecuali? Karena ada ayat dan hadis lain yang menunjukkan ada kecuali. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu dipahami dua, tanpa kecuali, pokoknya nggak dilakukan Rasul bid'ah. Yang kedua, pakai kecuali, tidak dilakukan Rasul tapi sesuai syariat, tidak bid'ah. Pertanyaan saya, yang sesuai sunnah itu? Nah, jadi kan bisa. Si A pendapat Albani sesuai sunnah, pendapat Imam Nawawi itu pendapat manusia.
mau ikut sunnah atau pendapat manusia? Perasaan Albani juga manusia. Ini memang tidak bisa diterima bagi mereka yang selama ini berpikir seperti itu. Tapi paling tidak tolong hargai pendapat orang. Saya tanya yang sudah sepuh, saya juga tersepuh. Tahun 70-an ada nggak tahlilan? Ada. Terdengar bid'ah. Nah itu. Contoh sekarang Maulid Nabi. Saya bukan membela Maulid Nabi. Silahkan mau Maulid Nabi atau tidak, yang jelas saya memposisikan ini permasalahan yang mungkin terjadi ikhtilaf yang harus dibangun toleransi. Contoh Maulid Nabi. Dr. Atia Safar dari Mesir mengatakan, saya heran berabad-abad boleh tiba-tiba kok jadi bid'ah. Masalahnya gimana? Lihat masalah usul ini. Apakah sesuatu yang sudah sepakat boleh di kemudian hari boleh dibid'ahkan? Sesuatu yang sudah disepakati berabad-abad boleh dibid'ahkan di kemudian hari? Teori ijma apa? Contoh, maaf, jangankan pendapat itu. Utsman bin Affan seorang sahabat. Utsman bin Affan seorang mengadakan azan awal Jumat dan Rasul tidak melakukan. Kemudian semua sahabat ijma sepakat boleh. Tiba-tiba dibid'ahkan. Pertanyaannya, apa itu manhaj salaf? Manhaj salaf mengikuti salafun saleh, salaf itu para sahabat. Bukankah itu pendapat sahabat? Bukankah itu ijma sahabat? Kenapa harus dibid'ahkan? Ini permasalahan dan sendiri. Tapi hadirin makmur dalam hal ini, mari kita lihat. Kalaupun tetap berpendapat seperti itu silakan, tapi tolong ini bukan hak batil. Ini bukan hak dan agar umat ini jangan sampai loh kok jadi begini. Kalau yang maulidan habis disikat, itu yang bikin kartu Nabi kayaknya nggak pernah ada demo. Nah, jadi dari Allah pikir memahami ikhtilaf untuk persatuan umat. Memahami ikhtilaf untuk persatuan. Saya punya pengalaman sendiri ketika sholat di Jeddah. Memang masjidnya kecil, tapi itu masjid di Indonesia karena banyak orang Indonesia. Saya dikejar seseorang yang ingin mengatakan bahwa tata cara sholat Anda salah. Masalahnya apa? Karena saya harusnya begitu. Padahal ini Imam Nawawi mengatakan ini ayat halus, ini tidak Allah. Albani mengatakan Allah. Pertanyaannya mana yang hadis? Nah kan pendapat manusia dua-duanya. Kenapa harus satu hadis satu manusia? Mana yang sesuai semua? Nah, saya kira bukunya itu dikasih tulis sesuai dengan pendapat Albani. Nah itu baru boleh. Akhirnya dari makullah kita akan dibingungkan dengan masalah ini kalau saling mengklaim ini sunnah. Permasalahannya saya bilang. Sami'allahu liman hamidah. Syekh Albani bid'ah, Syekh bin Baz sunnah. Temannya, mana yang sesuai sunnah? Syekh bin Baz atau Syekh Albani? Sama ulama itu tidak benar. Makanya kita kata cara sholat, sifat sholat Nabi Syekh Albani dikritik oleh Bapak Abu Zaid dengan judul yang telah tidak ada hal baru dalam ibadah, tidak ada hal baru dalam sholat. Di antaranya tidak ada. Di antaranya tidak ada begitu. Itu yang mengkritik Bakar Abu Zaid sendiri, yang mengenamakan dirinya juga sebagai manhaj salaf. Nah, itu memang berarti seharusnya mari kita pahami ikhtilaf. Kenapa kita ingin umat ini bersatu? Siapa yang berkepentingan untuk umat tidak bersatu? Ya yang tidak beriman. Jangan begitu, kasihan umat ini sudah capek. Dulu ada Muhammadiyah mengatakan gini, enak kata sekarang. Bagaimana dulu ketika tahlilan yang sekarang Muhammadiyah, sekarang ketika ada yang membid'ahkan yang sekarang membid'ahkan. Jadi Muhammadiyah udah nggak sekarang lagi, karena ada yang membid'ah. Dulu tahlilan nggak tahlilan, cuma itu doang.
Muhammadiyah tidak membinakan, tapi sekarang tak lagi binakan. Jadi permusuhannya selesai dengan Muhammadiyah. Berarti kan masa umat ini terus ribut. Saya kemudian Ustaz, tolong dong jelaskan soal bid'ah. Kenapa saya bilang? Ini di Facebook saling nyerang. Nah, selesai tiap tahun. Nah, ya kalau maulid bid'ah, ketika libur maulid, nggak usah libur dong. Tapi alhamdulillah, mari kita, saya kira begini, nggak usah pakai akal lah. Fikih itu ada syarat diterima akal sehat, ada. Maksudnya gimana? Ya kalau akal sehat nggak terima, contoh gitu, para ulama mempertanyakan, ya tadi yang saya katakan sunnah kalam di masjid terjadi orang berbondong-bondong, yang sakit berbondong-bondong kemana? Ke peternakan unta di mana? Di Bulu. Apa yang mereka lakukan? Bawa kelas. Kenapa? Jam 6 pagi nungguin hutan. Ini obat dari Rasulullah. Kemudian mereka masih anak ya iyalah, permasalahan apa seperti itu pengobatan sampai dikritik. Kalau Dokter Kodowi mengatakan begini, teman, silakan saja. Kata Dokter Kodowi, kan teknologi itu berkembang. Rasulullah mengatakan pengobatan begini karena teknologi zaman itu seperti itu. Kenapa tidak memahami hadis dengan cara mana tujuan, mana cara? Tujuan tetap, cara berubah. Tujuan sehat, caranya ya silahkan sesuai teknologi masing-masing. Dengan terima ngomong. Jadi dalam hal ini silahkan saja caranya berbeda-beda. Caranya berbeda, tujuan sama. Kemarin ya memang saya ketika di Jakarta di Sidanur ada orang, kenapa katanya? Saya jelaskan. Dia bilang saya ini ada pengobatan lintah. Kalau dulu bekam pakai gelas atau pakai apa terserah. Dan ada yang punya apa bekam. Dia menunjukkan dia sakit jantung. Dikasih lintah, lintahnya besar. Alhamdulillah saya sehat. Nah pertanyaannya, apakah bekam harus dengan jarum atau boleh pakai lintah? Cara bisa berubah. Cara bisa berubah. Kalau begitu, ya udah hal-hal yang menjadikan sehat itu yang dimaksud Rasul. Maka dalam fikih disebutkan apa hukum jadi dokter? Fardu kifayah. Kok jadi dokter? Kenapa tidak apa hukum jadi tukang bekam? Kalau jadi dokter ada fardu kifayah. Kenapa? Karena manusia butuh ke dokter. Tapi saya tidak melihat apa hukum jadi tukang bekam. Saya tidak pernah melihat. Tapi apa hukum jadi dokter ada. Nah ini tersurat atau tersirat? Tersirat. Kenapa? Rasulullah menyuruh berobat. Kalau begitu harus ada yang bisa mengobati. Sekarang yang obatnya dokter, berarti dia dokter fardu kifayah. Analisanya seperti itu. Namanya makna tersirat. Maka kita ini saya kadang-kadang banyak sekali masalah. Dari memahami hadis ada tersirat. Dari masalah maqasid ada yang tujuan, ada yang cara. Ada tujuan, ada 50. Ini kelamaan polimah yang ini terus judulnya. Al-Quran dan Sunnah sumber hukum Islam. Jelas. Al-Quran Sunnah sumber hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah bukan hukum. Tapi kenapa? Mana yang sunnah? Mana yang sesuai hadis? Nanti dulu. Kenapa masalah ini? Kenapa ada perbedaan pendapat? Padahal Quran dan Sunnahnya sama. Ada yang mengatakan mari kita pahami Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabatnya. Dia beda pendapat. Sahabat beda pendapat. Terus mana yang sesuai Sunnah? Jangan sampai begini. Ada seorang syekh disebutkan
ditanya melalui sebuah rekaman, ditanya, Syekh, bagaimana kalau seandainya pendapatmu berbeda dengan Imam Syafi'i? Apa kata beliau? Tahu Abu Bakar? Tahu. Abu Bakar Siddiq? Tahu. Kalau Abu Bakar berbeda dengan sunnah, saya akan ambil sunnah daripada pendapat Abu Bakar. Permasalahannya, katanya mana salah? Masa Abu Bakar memahami, disalahkan kemudian yang benar adalah pemahamannya yang dianggap sebagai sunnah. Nah ini kan salah. Sampai saya kira nggak begitu salah. Ya dalam fikih Imam Ahmad benar bukan saya Imam. Kalau sahabat berpendapat, saya lebih senang ikut pendapat sahabat daripada harus beristihad. Namanya qaul sahabat. Kalau saya nggak lengkap masalah qaul. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini di masjid? Karena kalau ngajar di Tazkiyah, saya ngajar usul fikih dan pengkonsep. Sering sekali mahasiswa ada komentar, sampai komentarnya begini. Ustaz, kami alhamdulillah ketemu ilmu usul fikih di kuliah di Tazkiyah dan kami baru sadar masalahnya yang di luar gimana Ustaz? Mereka ngangkat seperti ini, mereka dulu seperti kami juga. Maksudnya pokoknya Quran sunnah. Saya bilang pendapat Ustaz Quran apa bukan? Pendapat Ustaz sunnah apa bukan? Jadi bingung begitu. Saya bilang kalau begitu saya sebetulnya mengabaikan masalah ini di masjid. Tapi kadang-kadang masjidnya ngasih porsinya Riyadhus Shalihin. Ya saya nggak bisa bicara dong. Maka kemarin sebetulnya ini juga judulnya Riyadhus Shalihin. Dirubah sendiri aja. Karena saya melihat ini penting diketahui, terutama untuk membangun kesatuan. Nah, kenapa ada berbeda pendapat? Bukankah Quran, bukankah sunnah? Permasalahannya emang memahami Quran sederhana. Lihat, Dr. Pardowi mengatakan 52 ilmu harus dikuasai sebelum memahami Quran dan sunnah. Kalau di pesantren ada 12 disiplin ilmu. Jadi ada ilmu alat, namun dengan perangkat tolong, dengan perangkat ilmu alat, balaghah dengan 3 cabang, hadis dengan beberapa, tafsir, kemudian usul fikih. Itu ilmu alat semuanya. Untuk apa? Untuk memahami Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah hukum, dalam masalah fikih. Apakah sudah memahami 12, katakanlah kalau sampai 12 ilmu tersebut sebelum berbicara memahami Quran dan Sunnah? Yang menarik, diriwayatkan ada namanya Abdul Wahid, Dr. Abdul Wahid, seorang ulama dari Azhar, mengatakan semua sepakat Albani tidak memahami ilmu usul fikih. Ini permasalahan, tak boleh sebetulnya berbeda. Makanya pesantren itu namanya pesantren, namanya ilmu usul fikih. Itu ilmu usul fikih paling sulit. Maka dulu itu kalau ada santri memahami Jam'ul Jawami tidak usul fikih, itu biasanya di nikah mana kiai sama nikah mana? Ya. Kenapa? Emang ilmu susah. Saya ketika belajar usul fikih, orang Saudi tanya, kamu belajar apa usul fikih? Ngapain kamu belajar ilmu susah? Ketika di Saudi ada yang nanya juga, apa spesial kamu kayak usul fikih? Dia ngomong, kenapa? Kenapa? Akhirnya dia nanya, judul kamu apa? Judul saya gini. Akhirnya dia ngundang, ayo kita ke rumah, kita diskusi tentang judul kamu. Kenapa? Karena orang Saudi ini sudah meremehkan duluan. Yang lain kita TKI gitu. Emang gak mau. Yang sini juga diajak gak mau kan. Jadi memang ilmu itu bukan sederhana. Memahami Quran dan Sunnah itu tidak sederhana. Imam Ahmad ditanya. Memang dalam riwayat di kitabnya Al-Muwaqqi'in, kitabnya Ibnu Qayyim, Al-Muwaqqi'in. Imam Ahmad ditanya, seseorang hafal 400.000 hadis. 400.000 hadis berapa kali? Kalau kita bukan 400.000 hadis, ngitung kertas 400.000 aja nggak akan selesai. Baru 100, ini 98, 99. Balik lagi 1 lagi. 400 hadis. Imam,
hadis boleh nggak berpendapat? Cuma. Jadi nggak sederhana. Makanya memahami itu tidak sederhana. Mana pendapat Rasul dari satu hadis atau dari 20 hadis? Itu pendapat Rasul dari 20 hadis dong, jangan salah. Ulu bid'atin dolalah satu hadis. Bagaimana kalau memahami dari 20 hadis? Setiap bid'ah tidak sesat, ada yang nggak sesat. Kenapa? Ulunya ada kecuali seperti yang dipahami oleh Imam dan Imam Ibnu Hajar dan Imam Syafi'i. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat? Karena dalam Al-Quran dan Sunnah ada dzanni yang membutuhkan istilah. Apa itu dzanni? Sesuatu yang belum pasti. Kalau Al-Quran itu semuanya qat'i pasti, nggak ada beda pendapat, betul? Saya tanya. Dalam hadis ada nggak? Tata cara sholat ada nggak dalam hadis? Nggak ada. Dalam hadis ada nggak? Al-Fatihah rukun sholat. Kalau seandainya bunyinya Al-Fatihah rukun sholat, nggak beda pendapat sudah. Tapi Al-Fatihah rukun sholat itu dibikin oleh Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik. Sedangkan hadisnya nggak ada seperti itu. Maka saya sering mengatakan yang ada itu bukan hadis tentang bukan hadis yang menyatakan tata cara sholat secara langsung, tapi yang ada adalah hadis dipahami tentang tata cara. Jadi dipahami. Maka tadi saya mengatakan, apakah pemahaman seseorang sunnah? Nah, kan pemahaman seseorang. Nah, jadi apa itu dzanni? Apa itu ijtihad? Dzanni qat'i itu maknanya fatwa. Hanya mempunyai satu kemungkinan, bukan untuk ijtihad, tidak boleh pendapat tegas barang siapa menginginkannya kafir. Yang urusan qat'i itu sudah ada beda pendapat lagi. Tapi yang jadi masalah, Quran gak ada qat'inya sedikit sekali. Kebanyakan yang mana? Dzanni. Belum pasti maknanya, mempunyai lebih dari satu kemungkinan. Ini masalah ijtihad. Kalau ijtihad mungkin beda pendapat, kalau begitu toleransi. Ijtihad itu dibagi dua. Kalau sama jadi ijma dan bukan mazhab. Kalau beda jadi ikhtilaf dan itu mazhab. Jadi tidak ada mazhab Syafi'i dalam hukum sholat. Nggak ada orang ijma. Mazhab Syafi'i dalam tata cara sholat, nah itu penting. Jadi qat'i dan disangka seayat Quran hadis qat'i semuanya. Sampai saya tanya, ada nggak hal-hal yang membatalkan wudu dalam hadis? Yang ada hadis yang dipahami. Jadi kalau sunnah itu turun seperti buku fikih, selesai nggak ada istilah. Maka istilah ummati rahmah dalam hal yang dzanni. Nah, yang menarik masalah dzanni ini masuk dalam ranah akidah. Akidah itu ada yang qat'i, ada yang dzanni. Ada yang qat'i, ada yang dalam masalah dzanni mungkin beda pendapat. Maka beda antara mazhab akidah Ahmad bin Hanbal, mazhab akidah yang sekarang menjadi mazhab Salafi, sekarang mazhabnya dulu mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi itu terjadi dalam masalah dzanniyah yang mungkin beda pendapat yang harus dibangun di atas toleransi. Yang terjadi ribut, diranda dengan Busromi. Saya bilang yang dzanniyah ngapain jadi? Makanya kita yang sepakat sajalah, umat ini masih belum mengerti siapa Allah. Dengan bukti datang COVID, lahirnya teknologi. Teknologi nggak masalah, tapi Allahnya dia dilupakan. Nah sekarang tenang, COVID mau datang, vaksin mau datang. Allah, pokoknya udah, kalau nggak ada udah COVID, vaksin udah datang. Bahaya. Makanya lebih baik dalam tauhid itu ma'rifatullah, tauhidullah, mensucikan Allah. Asma wa sifat itu ranahnya ikhtilaf dalam masa itu.
Silahkan mau bermanhaj apa saja dalam masalah akidah, tapi jangan sampai selain manhaj saya batil, semuanya ke neraka. Coba lihat, ada usulan bagaimana kalau kita bakar aja di Fathul Bari. Kenapa? Karena di Fathul Bari itu ada masalah apa? Sifat-sifat Allah yang sebutnya. Jadi akidah asma wa sifat. Sampai mau dibakar. Nah, jadi ada kotnya, ada don. Koti ya kita berharap, bukan berharap, ya takdir Allah. Allah menurunkan Quran, ada yang koti, ada yang koti. Kalau koti semua selesai, kita nggak ribut. Tapi kata Imam Malik, justru kalau satu pendapat itu masalah. Imam Malik menolak untuk disatukan dalam dua pendapat. Nah, banyak yang goni, kebanyakan goni, banyak sekali. Goni itu ada dua, ada sisi dalam periwayatan, sahih tidak sahih, ada sisi makna. Dari sisi periwayatan, kalau Quran dan Sunnah selesai, nggak ada semua kotnya periwayatan. Tapi dari sisi makna juga ada kotnya, ada dua. Nah, yang sering jadi perbedaan pendapat, kalau Quran masalah makna yang belum kotnya. Dalam hadis dua, masalah sahih tidak sahihnya hadis, yang kedua masalah makna hadis. Jadi hadisnya sahih, maknanya belum sahih. Dan sahih tidak sahih sering terjadi beda pendapat. Contoh hadis yang tidak sepakat sahih. Tambahan di atas dada ala sadar tidak ada di mazhab 4 dan mengatakan mazhab 4 bahwa ala sadar itu tidak ada. Maka mazhab 4 tidak ada itu. Kenapa? Hadisnya tidak sahih. Tambahan ala sadarnya tidak. Kalaupun hadisnya sahih, diterjemahkan, dimaknai bukan di atas dada, tapi Imam Syafi'i dada dan pusat. Imam Ahmad bin Hanbal di bawah pusat. Imam Abu Hanifah di bawah pusat. Bahkan hadisnya Allah tidak sesuai sunnah. Pertanyaannya, apakah pemahaman Syafi'i langsung kita vonis tidak sesuai sunnah? Apakah Syafi'i tidak mengerti ayat? Tidak dianggap sahih tambahan ala sadar, tidak ada. Berarti memang permasalahannya pertama riwayat sahih tidak sahih, kedua apa? Al-Quran tidak ada masalah dalam riwayat karena sudah semuanya mutawatir. Jadi kalau ada yang qot'i, kalau ada yang qot'i, adanya masalah qot'i membutuhkan istihad hanya dilakukan mujtahid. Nah, ini masalah. Istihad hanya dilakukan siapa? Mujtahid. Karena tidak semua orang bisa memahami hukum dari Quran dan Sunnah setelah melalui mujtahid. Makanya menarik, Kementerian Wakaf Kuwait membuat ensiklopedia fikih Kuwait yang mana seluruh pendapat fikih klasik dikembalikan ke mazhab. Dikembalikan ke mazhab. Sekarang buku itu menjadi rujukan juga. Kalau dulu nggak pakai mazhab Pak. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Subhanallah. Mustahil banyak banget kan? Saya ya memang selama ini sering ada pikir sakit, tapi baru tahu juga sakit kayak begitu. Ketika mau tayamum, saya lihat di video itu di YouTube, cara tayamum ketika sakit batal. Kemudian yang sakit, bagaimana? Di laci rumah sakit itu ada kotak isinya debu. Ambil. Ya jadi mikir, kira-kira rumah sakit mau nggak? Di rumah sakit ada kotak isinya debu. Saya bilang, ini masalahnya apa? Ternyata So'i dan Toibah itu difahami berbeda. Ada yang mengatakan pokoknya segala sesuatu yang di atas muka bumi, maka mau tayamum di atas kursi juga boleh. Tayamum di atas tinggi juga boleh. Tapi masalahnya di pos di sini kan, mungkin ini susah gitu.
debu. Imam Malik pokoknya segala sesuatu yang di atas muka bumi, batu. Ada gambar lain untuk tayamum, batu-batu bersih dikumpulkan kayak benda. Tapi kan terlalu. Saya bilang kan prinsipnya mudah ya sudah. Ini ada yang segini, ada yang segini. Walaupun masalah ini. Oh yang lain mungkin. Jadi dia terima uang. Kan Qurannya jelas. Iya Qurannya jelas. Walidan thayyibah maknanya. Zonnya apa nih? Siapa yang berpendapat? Maka para ulama itu hati-hati kembali kepada para mustahil. NU Bahrul Masail kembali kepada mustahil. Muhammadiyah ada majelis tanti kembali kepada mazhab. Bahkan Ahmad bin Hanbal nggak berani beristihad kalau seandainya ada para sahabat yang beristihad. Saking menghargainya kira kita itu. Jadi dari Allah dalam hal ini butuh doni itu butuh istihad. Pertanyaan saya yang sesuai Quran, pendapat Syafi'i apa pendapat Imam Malik? Nah, nggak bisa dong orang sama-sama pendapat. Jadi nggak bisa mengklaim ini sesuai Quran, ya kan? Menurut pendapat yang atau ada pendapat ini pendapat yang lebih kuat, ya sesuai pendapat yang membahas. Maka silakan saja. Tapi saya secara pribadi, kayaknya kalau lagi sakit, bawa debu atau bawa batu atau cukup dijengkel. Saya kira dalam konteks ini dalam hal prinsip bahwa agama itu mudah, pendapat Imam Malik lebih kuat. Maaf. Benar bayang, ruang steril kita bawa debu. Saya kira tambah nggak boleh gitu. Nah, ada dari makulah. Jadi dinding baik ada debunya atau tidak ada debunya, ya udah soalnya di atas permukaan bumi. Soalnya gitu lah. Atau mau bawa batu. Nah, jadi dari makulah dalam hal ini ada hal yang doni yang membutuhkan istihad. Hasil istihad kita berharap hasil istihad itu sama semua, tidak ribut. Kalau sama menjadi ijma, tidak namanya qat'i, tidak boleh ada berbeda pendapat, bukan masalah. Contoh sholat wajib ijma. Ada yang mengatakan sholat tidak wajib gampang, kafir. Menjadi istilah, tidak boleh saling menentang. La ingkaru fi masail. Ya Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i menukil Imam Syafi'i, tidak ada yang diazab gara-gara permasalahan khilafiyah. Pendapat siapa Imam Syafi'i? Saya tanya, Maulid Nabi itu khilafiyah atau hak batu? Khilafiyah. Ada yang neraka gara-gara Maulid Nabi? Berarti tidak ada. Kalau minum khamar ke neraka mungkin. Kalau tidak sholat ke neraka mungkin. Maulid Nabi itu dari konsep bid'ahnya beda. Atau di hulu ada kecuali dan tidak kecuali. Dari menilainya beda. Kalau pelaku bid'ah atau pelaku yang dianggap bid'ah masuk neraka, seperti Maulid Nabi masuk neraka, itu menjadi permasalahan. Kalau begitu siapa yang di surga? Syekh bin Baz atau Albani? Albani mengatakan sami Allahu liman hamidah bid'ah. Syekh bin Baz mengatakan sunnah. Ini tidak mungkin. Berarti yang lebih tepat dalam masalah khilafiyah tidak ada yang jurusan ke neraka. Kenapa? Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah satu pahala. Nah, Rasulullah bilang kalau benar dua, kalau salah satu, nggak ada yang kalau benar ke surga, kalau salah ke neraka. Masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Maka dengan Allah, mari kita bangun toleransi, dan ini perbedaan yang menjadi masalah. Kailah mengatakan dalam masalah khilafiyah tidak boleh saling menentang. Maksudnya kalau dalam diskusi boleh saling menentang, tapi dalam sikap apa? Tidak boleh. Maka tidak boleh. Saya kira sama ya. Banyak hal dalam hal tahlilan dan yang lainnya. Saya sedikit masalah tahlilan.
Ada yang membid'ahkan karena konsepnya tidak dilakukan Rasul bid'ah. Ada yang tidak membid'ahkan, tidak dilakukan Rasulullah, tergantung. Kalau ada dalilnya boleh. Ketika itu ditanya, apa dalilnya tahlilan? Apa sih tahlilan? Baca tahlil, tahmid, takbir dikirim kepada yang meninggal. Itu tadinya ditanya. Apa hukumnya baca tahlil, takbir, tahmid dan dikirim kepada yang meninggal? Kata Ibnu Taimiyah, insya Allah sampai. Apa tahlilan baca yasin untuk yang meninggal? Dalam kitab Al-Mughni menyebutkan mazhab Hambali berkata, kami di kota-kota biasa berkumpul baca Quran ngirim kepada yang meninggal. Bagaimana bikin makanan? Kita dulu Ustroya di hari makan dia menyebutkan memang sahabat melakukan bikin makanan dari keluarga yang meninggal untuk dihadiahkan pahalanya kepada yang baru dikubur karena selama 7 hari mereka mengalami ujian berat. Saya bilang boleh sama dengan kita. Kira-kira masuk akal? Yang menarik lagi, yang tadi pendapatnya di mazhab Hambali semua. Yang menarik lagi, Saudi mazhab Hambali. Seharusnya yang tahlilan aja. Yang membid'ahkan. Nah ini jadi bingung juga. Maka saya bilang, mari kita sunnah Rasulullah itu dalam menghadapi hal bid'ah, bukan dalam menghadapi hal baru yang tidak dilakukan Rasul. Rasul bertanya, kenapa? Itu sunnah. Ada seseorang sholat 2 rakaat setelah subuh. Rasulullah di depan, dia di belakang. Rasul melihat ini orang kok sholat 2 rakaat setelah subuh. Coba kalau kita yang di situ, ulu bid'atin sholat, tapi Rasulullah tidak. Kenapa sholat 2 rakaat setelah subuh? Rasulullah, saya nggak sempat kopiah subuh, maka saya dasarkan boleh. Kalau kita mikir orang ini takut kita, kenapa? Takut sama Rasulullah, boleh nggak? Oh iya boleh, baru Allah Akbar. Ini nggak Allah Akbar tuh. Rasulullah lewat nggak nanya juga. Akhirnya Rasulullah yang tanya, kenapa Kak? Nah pertanyaan yang membid'ahkan maulid Nabi pernah nanya nggak? Kenapa maulid Nabi? Atau bikin dalil sendiri dan membid'ahkan sendiri? Itu pun menjadi masalah. Ala kulli hal dari makhluk. Kalau terjadi beda pendapat, termasuk dalam masalah bid'ah, sebetulnya mari toleransi saja. Apakah ada hal baru dalam ibadah? Saya ingin tunjukkan. Imam Syafi'i membolehkan baca Quran sampai khatam di kuburan yang baru meninggal, dinukil Imam Nawawi. Imam Malik membolehkan 2 rakaat karena khawatir kena wabah. Ada sholat 2 rakaat kena wabah. Membolehkan. Imam Abu Hanifah membolehkan sholat 2 rakaat karena khawatir bahaya bencana. Imam Ahmad Hambali berkumpul baca Quran dihadiahkan kepada yang meninggal. Mazhab 4 ada semua ya? Iya. Nah dalam hal ini kadang-kadang jadi bingung. Ini yang lebih pintar kemana sih? Yang mana kira-kira? Ya sudahlah, kalau mengaku selevel Imam Syafi'i juga nggak masalah. Tapi kalau perbedaan ini adalah khilafiyah yang harus dibangun di atasnya oleh. Jadi mau mengadakan tidak mengadakan silakan. Nah ada yang membedakan. Ada beda memperingati kelahiran Rasul dengan Maulid Nabi. Saya lihat memang beda. Kalau memperingati kelahiran Rasul, ceramah, sirah, bubar. Kalau Maulid Nabi ada ritual dulu. Memang ada yang membedakan antara Maulid Nabi dengan memperingati kelahiran. Nah, kalau memperingati perang Badar diperingati, sirah diperingati. Nah masalahnya ada ritual tertentu. Berarti ada subjudul yang lebih detail lagi. Karena memang mohon paling tidak kita memahami Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, tapi memahaminya tidak kadang-kadang tidak sepakat. Nah, masalah khilafiyah ada 2 juga, ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar. Apa itu yang muktabar? Dalilnya jelas, yang berpendapat jelas. Di Saudi ada seorang ulama tidak, tapi katanya tidak terkenal ulama. Saya mendengar bahwa ada fatwa bahwa Donald Trump itu ulil amri. Ini hoax kayaknya. Saya tanya,
Beliau itu Dr. Hamid Ihsan namanya, penerjemah di Masjidil Haram. Ya kan? Kalau ditanya, karena itu bukan saya nanya di grup ya. Dokter gimana? Memang tidak ada yang berpendapat seperti itu. Donald Trump kulit ampun. Nah, kalau itu istilah bermuktamar. Masa Donald Trump kulit ampun? Berarti wajib taat dong. Nah, jadi istilah juga ada dua. Ada istilah muktabar, ada istilah goyer. Perbedaan pendapat tentang hukum cadar di mazhab 4 istilah. Perbedaan pendapat tentang jilbab wajib tidak wajib, ulama sepakat yang namanya rambut itu aurat. Berarti ya yang begitu kan kapan? Goyer mau. Jadi hati-hati perbedaan pendapat pun ada yang muktabar ada yang goyer mau. Masalah katakanlah mazhab 4 isbal boleh, yang lain mengatakan tidak boleh, itu istilah muktabar. Malik mengatakan bahwa isbal itu karena sombong, maka kalau sholat nggak ada isbal. Isbal sholat itu boleh, kenapa? Masa sholat sombong sih? Imam Malik mengatakan. Berarti khilafiyah nggak saling nyapa gara-gara satu isbal satu tidak. Nah, jadi ada yang muktabar ada yang boleh. Dalam masalah khilafiyah tidak ada maksiat dan munkar. Nah, ini lupa saya sebenarnya ada nukilan dari Imam Syafi'i yang mengatakan tidak mungkin dalam masuk neraka gara-gara masalah khilaf. Maksiat dan munkar hanya ada dalam masalah yang sudah terjadi. Nggak sholat, munkar. Pertanyaannya, merokok itu maksiat atau bukan maksiat? Pakai ngerokok, saya jadi mikir juga, ini pakai ngerokok gimana? Cepat sudah susah. Dan kita yang taat. Saya memang tidak terjadi, memang tidak terjadi. Sudah tidak terjadi. Istilah muktabar atau muktabar, subhanallah, sedikit menteri masalah. Termasuk mengharamkan rokok. Rokok berbahaya, oke. Kalau rokok berbahaya dan diharamkan, mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih menimbulkan kematian? Rokok atau gula? Kita lihat dalam statistik. Mana yang lebih banyak menimbulkan kematian? Meninggal karena penyakit karena rokok atau meninggal penyakit karena gula? Ayo kita haramkan gula. Ada ini pakai gula kan ini? Berarti kan nggak salah-salah amat yang mengatakan rokok tidak haram. Karena bahaya itu dua. Ada yang konten tidak konten. Kompor diminum teler, rokok diminum untuk sekian waktu. Berarti kan nggak salah juga yang mengatakan boleh. Atau itu istilah tidak boleh menjadi orang merokok. Jadi berpendapat nggak haram gimana? Teman-teman saya pada mengharamkan rokok, saya juga termasuk mengharamkan. Tapi berat sekali kalau bukan orang rokok. Dia pikir-pikir, salah juga. Kenapa? Kan nggak sepakat, tapi itu haram. Rokok berbahaya. Pertanyaannya, konten atau tidak konten bahaya? Tidak konten kan? Kalau saya belum melihat yang katanya, tapi kata seseorang, saya katanya, ternyata kematian karena gula itu lebih banyak daripada kematian karena rokok. Ya subhanallah, sedikit bercerita. Saya ketika masuk rumah sakit pakai pompa, lupa masuk 2 bulan. Dokternya takut, karena dokternya khawatir, mau boleh pulang, pokoknya dirawat. Saya tambah khawatir juga. Wah ini, salah banyak yang gagal. Keluarga mau nelfon, udah kebayang yang enggak ya. Maksudnya ya itu kemungkinan terburuk. Dokter bedah, biron, periksa segala itu. Mau ada tindakan, ya Allah. Bukan jadi mikir, kalau begitu jangan-jangan gula haram. Dan rata-rata penyakit gula. Ayo dari makullah tidak sembarangan. Mari kalau menurut supaya umat ini nggak ribut terus. Dan gara-gara ada KM merokok, terus rokok pelaku maksiat dan
Kalau sudah silahkan, kalau belum iman. Perbedaan pendapat terjadi dalam cabang akid. Ini juga penting. Ini juga penting. Terdapat dalam cabang akidah. Ini mazhab fikih 4, mazhab akidah 3. Dari Allah, jadi nggak usah ribut lah, nggak usah malu. Terus sekarang yang di lagi ramai, terus kalau dengan silanda, ini akan ketemuan memang beda, sudut pandangnya berbeda, sudut pandang sedikit dalam masalah memaham mana yang sesuai sunnah, jenggot nggak dipotong-potong atau jenggot dipotong. Kenapa? Hadisnya mengatakan biarkan jenggot. Oke, kalimat biarkan jenggot. Emang kalau dipotong nyisain jenggot 1 cm nggak memenuhi kata dibiarkan. Maksudnya dibiarkan nggak dipotong atau dibiarkan ada. Nah itu. Maka saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa jenggotnya dipotong? Kayaknya saya bikin jenggot kali. Supaya jangan sampai kok nggak sunnah dipotong. Nanti dulu. Madhab Spa mengatakan kalau sudah lewat 1 tengah potong. Kenapa jadi bid'ah? Nah ini memang menjadi permasalahan karena tidak melihat madhab dalam masalah-masalah. Dalam masalah khilafiyah tidak hak batil yang ada fatwa shawab. Khata dapat 1 pahala, shawab dapat 2 pahala. Kemana? Ke neraka. Nah, terakhirnya ini, mari meraih persatuan dalam keniscayaan. Silakan. Salah nulis. Silakan. Kira-kira mending kita toleransi, membangun persatuan, atau kita gontok-gontokan terus? Isra Mi'raj bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Ramadan. Akhirnya saya nulis hal-hal yang tidak bid'ah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena judulnya hal-hal bid'ah di bulan Ramadan. Nanti dulu saya bilang pendapat siapa? Subhanallah, saya Al-Bani membid'ahkan sholat tarawih 20 rakaat yang disepakati sahabat. Ketika itu 97 saya umroh dan itikaf di Masjidil Haram. Baca buku tarawih 20 rakaat bid'ah. Saya bilang ini Masjidil Haram seluruhnya bid'ah. Jadi subhanallah. Pertanyaannya, apa yang manhaj sahabat memahaminya? Kan sahabat 20 rakaat kenapa jadi salah? Riwayatnya yang tidak sahih. Masa yang lain bilang sahih, yang satu bilang sahih, kemudian yang benar yang satu? Akan dari Allah dalam hal ini silakan saja kalau tetap berbeda pendapat. Akan tetapi kalau mari saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Termasuk dalam masalah jadi tolong yakinkan bahwa Maulid Nabi itu permasalahan khilafiyah fikih, bukan masalah akidah dan yang lain yang memungkinkan kita bertoleransi. Sama juga dengan tahlilan dan yang lain. Karena kalau konsep bid'ah tidak dilakukan Rasul bid'ah, terlalu banyak tidak melakukan Rasul. Katanya di sini kalau sebelum Jumatan pada baca Quran enggak? Ada yang baca dan pertanyaannya, yang membaca Quran bid'ah? Kenapa? Tidak dilakukan Rasulullah, tidak dilakukan sahabat. Dan tidak ada hadis bacalah Quran sebelum. Yang ada itu sholat. Ada fatwa, tidak ada baca Quran. Tapi permasalahannya, kira-kira baca Quran sebelum Jumatan bagus? Tapi kalau bagus kenapa Rasulullah tidak melakukan? Saya sadar itu ketika di Libya yang masuk Libya, satu masjid pada baca Quran sebelum Jumatan. Saya tanya, tadi yang baca Quran sebelum Jumatan siapa? Kenapa Ustaz? Saya tanya, ada hadisnya enggak? Bid'ah enggak? Nah itu masalahnya. Berarti kalau setiap yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah, satu masjid sudah kena bid'ah. Bulu bid'atin dolalah, bulu dolalatin. Terus yang di surga siapa? Berarti konsep ini harus pertanyaan. Harus jadi. Agar tidak. Yang menarik lagi, di Masjidil Haram ada bid'ah yang sepakat tidak bid'ah.
luluh gimana? Sholat, doa, khatam Quran dalam sholat tarawih itu harusnya lebih bid'ah dari maulid Nabi. Tapi tidak seorang pun membid'ahkan. Saya dipastikan, apa hukumnya doa khatam Quran dalam sholat tarawih? Sunnah. Kenapa? Ulama sunnah mengatakannya sunnah, di sini jadi masalah. Emang ada hadisnya? Nah, ayatnya ada. Kenapa tidak bid'ah? Bahkan ulama sunnah bilang bid'ah, enggak, tidak bid'ah. Bagaimana kalau bid'ah dolal? Nah, berarti kalau begitu sama-sama melanggar. Kalau begitu ya kalau konsepnya dianulir seperti 3 gol versus dianulir beberapa gol. Jadi kalau penalti itu. Jadi ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Maksudnya adalah mari kita sadar ini bukan hak batin. Yang perlu dibangun adalah kita toleransi. Umat ini sudah, kalau kita sibuk begitu saja nanti Nabi dihina nggak ada yang ngapa-ngapain. Ayo, bahaya akhirnya. Jadi jazakallahu anna khairan, memang kita mengingatkan kepada kita. Nabi itu dari dulu dihina. Cuma yang jadi masalah gara-gara maulid Nabi bid'ah. Apa? Nabi dihina dicuekin. Barakallahu li wa lakum. Saya kira ada pertanyaan dulu. Ya, silakan. Cerita tadi orang yang bid'ah itu tidak ada yang makar. Berarti hukum bid'ah dengan makruh itu hampir sama. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa. Bukankah begitu Pak Ustaz? Seperti peringatan oleh Nabi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dengan kita memperingati Nabi sama kita mengikuti seperti orang kafir memperingati nabinya. Apakah itu bagaimana Ustaz? Nah itu aja saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dipahami, bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma 5 dalam hukum taklif: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Imam Qis bin Abdul Salam mengatakan bid'ah itu mungkin wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi bid'ah itu menurut Qis bin Abdul Salam mungkin 5 hukum. Nah sekarang dalam hal ini bagaimana tentang masalah bid'ah? Bid'ah itu ada yang kalau memang berpahala namanya mustahab. Bagaimana dengan Ibnu Taimiyah? Nah, masalahnya kalau memang dalam rangka perbedaan pendapat tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kepastian haram. Bukan masalah qat'i haram, karena tidak terjadi ijma dalam hal ini. Nah, tapi memang bahwa dalam hal ini dari apakah bid'ah itu sama dengan makruh? Tidak. Apakah bid'ah sama dengan sunnah? Tidak. Bagaimana bid'ah sama dengan sunnah? Tapi ada tidak bid'ah boleh. Ini pengalaman. Ketika di India, saya bawa buku Ibnu Taimiyah. Pertanyaannya di dalam Taimiyah ditanya, bagaimana hukumnya menggabung doa iftitah? Katakanlah doa iftitah banyak kan? Saya hafal cuma 2. Allahumma ba'id dengan Allahumma inni wajhtu wajhiya. Kalau NU ini wajah tuh, kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id. Pertanyaannya kalau digabung gimana? Kata Imam Nawawi, pahala tambah besar. Doanya dua-duanya baca. Kata Ibnu Taimiyah, lihat, tidak sunnah, bahkan bid'ah, tapi boleh dilakukan. Nah, saya hanya saya panggil seorang mahasiswa sini. Kebetulan yang saya panggil jemputnya panjang, celananya sini, namanya Hamdan. Tolong baca sama dia. Laisa sunnah, wal bid'ah, walakin yajuz fi'luh. Kenapa dia? Oh, bid'ah boleh dilakukan, berarti ada bid'ah yang mubah. Ya, kita sebenarnya melakukan bid'ah. Bagaimana? Yang sunnah itu baca iftitah itu gantian.
Rasulullah membaca satu doa atau gantian? Gantian kan? Kita sejak belajar sholat gantian apa satu doa? Berarti nggak sunnah dong? Nggak sunnah? Bid'ah, tolak. Ini kalau pemikiran seperti logika seperti itu kita habis semua ya. Saya tanya, Rasulullah itu selalu membaca Al-Fatihah atau selalu membaca ini wajah? Gantian kan? Berarti sunnah kalau kita membaca satu terus? Tidak sunnah sama dengan bid'ah. Berarti logikanya ini yang harus dirubah. Bahaya, menurut saya bahaya. Bahaya. Maka dari makola dalam hal ini nggak disebut. Bahkan dalam fikih itu ada namanya mustahab. Mustahab itu tidak dilakukan Rasulullah tapi berpahala. Contoh. Mustahab. Contoh. Nikah di hari Jumat. Kalau ibu-ibu pasti ramai kalau saya tambah lagi. Nikah lagi di hari Jumat. Nikah tambah lagi di hari Jumat. Gak ada. Hanya ada Jumat itu berkah. Maka kata para fuqaha, nikah itu hari Jumat. Kalau nikah di masjid ada, tapi nikah hari Jumat tidak ada. Tapi semua sepakat mustahab nikah di hari Jumat tanpa lagi. Pertanyaannya, bid'ah? Rasul tidak melakukan bid'ah? Katanya, apa hukum puasa Selasa Rabu? Hukum puasa Selasa Rabu. Ada hadisnya. Kalau Jumat Sabtu Ahad ada larangan dari Selasa Rabu. Ada nggak? Nggak ada. Tapi tercakup dalam hadis umum tentang puasa. Maka tidak sunnah tapi boleh. Nah, yang nggak enak satu hari saya hadir ke sebuah acara waktu itu Ustaz pada. Pas saya masuk terlambat. Semua Ustaz bid'ah datang. Kenapa? Karena laptop saya itu penuh dengan data tentang masalah-masalah itu. Sampai disebut Ustaz bid'ah datang. Enak banget saya bilang Ustaz bid'ah. Nanti ada list Ustaz sunnah, list Ustaz bid'ah. Enak juga. Jadi ada memang keluar memang. Katakanlah ada orang mengatakan ini masjid sunnah atau tidak? Subhanallah. Kalau masjid sunnah tidak pakai marmer, pakai tanah. Makanya bedakan antara tujuan dengan cara. Kira-kira kita ke masjid nggak? Makanya ada orang bertanya, Ustaz, boleh nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya bilang gini ceritanya. Kalau dulu assalamualaikum, sujudnya di tanah, seperti begini. Terus sekarang sujudnya di mana? Di marmer. Ngapain begini lagi? Mau dimusak apa lagi? Karena masjidnya udah beda. Anda dari memang keluar saya kira tidak sederhana. Tidak sunnah bid'ah. Itu perlu ada pemilahan. Nah, saya pertanyaan begini, Ustaz, apakah ada yang bid'ah yang benar-benar bid'ah? Ada. Kemarin sholat rembokatan NU sendiri dalam situs Kebudiru mengatakan bid'ah. Setelah diteliti, dari mana sih rembokatan? Ilham para wali. Ya, ilham para wali bukan hadis. Masa ilham para wali jadi sumber hukum? Itu jelas bid'ahnya. Ada mengenai bid'ah banget. Maksudnya bid'ah yang udara itu ada. Kiai Selamat ini. Oh kan? Kalau buang air kalau ada diambil, diambil bekah itu bid'ah. Dan bid'ah terbesar adalah kemusyrikan. Akhirnya sibuk 72 golongan, yang 3 golongan nggak sibuk, munafik cuekin, kafir cuekin. Nah kalau begitu kita sekarang prioritas aja 3 golongan dulu lah. Nanti kalau udah beres 72 golongan yang betul pakai juga. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maksud saya, memang tadi ada nada saya sendiri, antum sering menyerang. Memang masalahnya ada yang menyerang ketika diserang kali tambah.
Ya kan dalam siapa tadi kemarin yang Habib Nurmagomedov itu kan ada yang nyerang itu awas saja malah. Permasalahan walaupun Habib bela Islam tapi olahraganya tidak sunnah, olahraganya haram. Yang udah sekarang jelas, yang jelas Habib bisa berkata la ilaha illallah di depan orang-orang musyrik. Bahwa pahalanya lebih besar atau dosa yang lebih besar. Yang jelas dari makhluk mari kita sadari masalah kelahiran ini jangan sampai menjadi sebuah sebab kita kesal. Saya dulu kesal kalau lihat orang beda sholat, yang satu begini kesal. Akhirnya kalau sholat jamaah, tahu-tahu udah assalamualaikum aja. Kenapa? Panjang sholat kesal. Al-Fatihah, Al-Ma'idah kedengeran kesal. Siapa sih sampai saya saya belum mau ini. Makanya hati kita sudah tidak lihat, yang tidak bisa kita hindari, yang bisa kita lakukan kita toleransi. Kita wa'tasimu bihablillahi jami'an apa? Wala